إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, tidak biasanya kita hadir, kita mulai jam 6 lebih, biasanya jam 7 lebih ya. Karena saya jam 8 ada pertemuan dengan wali santri. Jadi nanti habis ngaji langsung balik lagi ke Pandaan, ada rapat wali santri. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, pagi hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya, pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz, yang kita sekarang ada pada pembahasan zakatul baqar, zakatnya sapi ya. Kita sampai dalam pembahasan zakatnya sapi. Ini sedikit kalau di kitabnya zakatul baqari an-nisab wa miqdarul wajib, nisab dan kadar yang ukuran yang diwajibkan. Beliau hanya membawakan sebuah hadis an Muadz bin Jabalin, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutusku menuju Yaman. Wa amarani an akhudha minal baqari, dan Nabi memerintahkan aku untuk aku mengambil dari zakatnya sapi min kulli arba'ina musinnatun, dari yang setiap 40 ekor sapi itu zakatnya musinnah, satu musinnah ya. Wa min kulli thalathina tabi'an au tabi'ah, dan dari setiap 30 ekornya tabi'an atau tabi'ah ya. Jadi setiap 40 ekornya, setiap 40 ekor sapinya diambil musinnah, yaitu sapi yang berumur kurang lebih atau 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Kalau 2 tahun lebih ngicak tahun ketiga, nginjak tahun ketiga. Dan setiap 30 ekornya yaitu tabi atau tabi'ah, yaitu anak sapi berumur setahun lebih, nginjak tahun yang kedua, baik jantan maupun yang betina ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Jadi pokoknya dia punya 30 ekor sapi ya, maka dia berapa diambilnya tadi? Seekor tabi ya, anak sapi yang berusia 1 tahun nginjak tahun yang kedua. Kalau setiap 40 ekornya maka diambil musinnah, anak sapi usia 2 tahun nginjak tahun yang ke
3 rong tahun 3 tahun melaku ya, jadi 2 tahun lebih. Kalau tadi 1 tahun lebih. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi itu kewajibannya ya, yang harus dikeluarkan. Nah itu kemarin juga sudah kita jelaskan dengan syaratnya ya. Apa syaratnya? Sapi tadi itu apa? Digembalakan, bukan dikandangkan. Kalau digembalakan kan diculno wis golek dhewe mangane. Tapi lek digembalakan sing duwe sing ngarit ya. Bukan hanya ngarit kan ya, kulaan ya, kulaan pangan ya, atau beli pakan dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Dan jumlah ini tercakup di dalamnya ya, wa hadzal adadu yujma'u fihi al-jamusu ilal baqar. Dikumpulkan padanya juga kerbau. Jadi satu, sapi sama kerbau itu sejenis. Ini satu spesies ya, satu spesies, beda suku. Ya, itu satu spesies beda suku gitu aja ya. Sukunya beda. Ini suku sapi, itu suku kerbau, nanti suku banteng gitu ya. Itu semua satu apa? Spesies, satu jenis gitu ya. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala ya, sama. Ya, bahkan ada sapi yang jenis tertentu yang ya kan banyak sekali jenis-jenis sapi kan banyak sekali. Ya, jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala ya. Ono sapi liar seandainya bisa ya bisa ditangkap jadi hewan ternak misalkan ya masuk ya, sapi liar, sapi semacam-macam kepien ro ya nang taman safari kono gitu ya. Ya kan jenis-jenis sapi kan itu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Taib. Jadi masuk di dalamnya ya. Jadi karena kerbau li anal jamus sinfun minal baqar bil ijma ya, dengan kesepakatan fayundhammu ilaihi, maka dia digabungkan badan. Jadi misalkan ya karena kerbau kan biasa di gembul sampai menungso kan gitu ya, dipekerjakan sama manusia, bahkan diternak oleh manusia, masuk di dalam masalah ini. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya, diternak lo ya, itu peternakan ya, digembalakan gitu ya. Lek liar itu tuh lek liar berarti ya, sapi aku duwe sapi tapi di kono di alas di Banyuwangi no jenenge baluran ngono, banteng kebo di kono akeh kan gitu nggih, banteng mek kebo dadi siji di kono akeh yo kano zakate kano sing duwe ya. Mas sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi di sini kelipatannya adalah kelipatan berapa? 30 sama 40. Maka berarti kalau di bawah angka 30 tidak ada zakat ya, jadi tidak ada zakat. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Baik. Jadi kalau 1 sampai 29 tidak ada zakatnya. 30 sampai 31 tabi ya, rong tahun melaku ya. Kalau kemudian 40 sampai 59 40 sampai 59 musinnah ya, tadi musinnah. Jadi musinnah sama tabi gitu, itu bahasa syar'inya. 60 sampai 69 2 tabi ya, 2 tabi. 70 sampai 79 1 tabi 1 musinnah. 70 kelipatan 40 sama kelipatan 30. 80 sampai 89 2 musinnah. 90 sampai 99 3 tabi ya, 3 tabi. Jadi kelipatan pokoknya 30 sama 40 ya. 100 sampai 109 minten 2 tabi 1 musinnah
2 tabi, 1 musinnah. Pokoknya setiap kelipatan 40 musinnah, setiap kelipatan 30 tabi. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Kalau 120 3 musinnah boleh, 4 tabi juga boleh. Gitu, karena kelipatan 40 sama kelipatan 30 sama saja. Wis pokoknya kelipatan 40 sama kelipatan 30 sak karepe wis terserah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jelas nggih insyaallah? Baik, kita lanjutkan sekarang zakat ghanam. Zakatnya kambing, zakatul ghanami, zakatnya kambing. An-nisabu wa miqdarul wajib, nisab dan kadar wajibnya. Kadar wajib yang harus dikeluarkan. An Anasin, dari Anas, anna Aba Bakrin radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kataba, telah menulis lahu untuknya faridatas sadaqati, kewajiban sedekah, allati amarallahu rasulahu, yang Allah telah perintahkan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa fi sadaqatil ghanami, pada sedekahnya kambing, visa imatiha, ya, zakatnya kambing dalam gembalaannya, ya, dalam gembalaannya, bukan dalam kandangnya tapi dalam gembalaannya. Tatkala dia makan, cari makan sendiri itu, idza kanat arba'ina ila isyrina wa mi'atin, jika jumlahnya itu mencapai 40 hingga 120 ekor, 40 sampai 120, ya, maka kewajibannya adalah syatun, seekor kambing. 40 sampai 120 niku seekor kambing. Jadi napa jenenge wakeh kan tuh ya. 40 sampai 120 ekor itu zakatnya seekor kambing. 110? Hah? Ya 1 gitu ya. Nah, 40 sampai 120 itu 1 ekor kambing. Fa idza zadat ala isyrina wa mi'ah ila mi'ataini, kalau lebih dari 120, lebih dari 120 berarti 121 sampai ila mi'ataini, sampai 200, ya, syatani, 2 ekor kambing, ya. Jadi 2 ekor kambing. Lebih dari 120 hingga 200 ekor, maka 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'atain, jika lebih dari 200 ekor, ila salasimi'ah, sampai 300 ekor, fa fiha salasun, maka padanya ada 30 ekor 3 ekor kambing. 40 sampai 120 seekor, 120 sampai 200 2 ekor, ya. 201 sampai 300 3 ekor. Fa idza zadat ala salasi mi'atin, jika lebih dari 300 ekor kambingnya, fa fi kulli mi'atin syatun, maka setiap 100 ekornya seekor kambing, ya. Setiap 100-nya seekor kambing, ya. Jadi jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100-nya seekor kambing, gitu nggih. Setiap 100-nya seekor kambing. Fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min arba'ina syatan, ya. Jika kemudian jumlah kambing yang dilepas cari makan sendiri tadi, yang digembalakan itu kurang dari 40 ekor, gitu ya. Jadi naqisatan min arba'ina syatan wahidatan, kurang dari seekor saja, berarti 39, misalkan begitu ya. Falaisa fiha shadaqatun, maka tidak ada zakat illa an yasha'a rabbuha, kecuali yang punya mau mengeluarkannya sebagai sedekah, ya. Jadi 39 ndak ono zakati. Lek 40 ada
zakatnya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi itu. Ini zakatnya kambing ya. Di mana para ulama telah sepakat akan wajibnya zakat kambing. Ini berdasarkan hadis Anas tadi itu ya. Tentang tulisan Abu Bakar yang dikirim kepada beliau tentang kewajiban bayar zakat ya. Dan kambing ini dengan segala jenisnya begitu ya. Dia punya misalkan apa jenenge kambing domba punya sekian, kambing Jawa duwe sekian, ya semua digabung jadi satu, gak di dewekno pada wedhuse kabeh. Kambing pun demikian, jenisnya juga bermacam-macam, ratusan mungkin jenis kambing itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Wedhus Jawa ambek wedhus kono gak Jawa kan ya, wedhus gak Jawa wedhus londo barang kono ya kan beda ya. Beda jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala ya. Ono wedhus ganteng to jarine. Ganteng rek wedhus ganteng. Ya. Kang nek dike wadan-wadanan nek ono wedhus ganteng ya. Nah, ya yang bagus sekali kan ada begitu ya, ada perlombaan kambing ya, bagus-bagusan ya, tanduknya, bulunya, kan macam-macam ya. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik, itu tentang kambing ya. Nah, di sini tadi sudah kita sebutkan 1 sampai ke 9 tidak ada zakatnya. 40 sampai 120 seekor. 120 sampai 200 2 ekor. 201 sampai pinten? 300 3 ekor ya. 3 ekor ya. Kemudian pinten? 300 lebih. Setiap 100-nya seekor kambing. Jadi kalau 400 ya 4. 401 ya 4. Ya. Ya Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib ya. Ratus ya 5, 600 ya 6, terus seperti itu ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Baik. Dan yang dibayarkan kambing itu sak karepe wis, kambing sing diai ya gitu ya, pokoke wedhus. Pokok wedhus dibayarna ya. Baik jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, baik yang jantan maupun yang betina. No? Iya, betina. Iya, betina. Kenapa yang dibayarkan betina? Karena bisa berkembang biak ya, dibayarkan zakat sebagai ya. Beda kalau kurban niku afdolnya jantan. Ya, afdolnya jantan. Ya, karena jantan apa namanya? Ya begitulah. Tapi kalau sekalipun boleh ya, kurban itu betina. Tapi kalau zakat maka diambil tadi itu musinnah, tabi'ah, kan gitu ya. Ya, tadi itu sapi ya, ada yang tabi atau tabi'ah tadi itu yang usia berapa tadi? 2 tahun jalan ya, itu boleh jantan, boleh betina. Tapi yang usia 2 tahun maka musinnah. Ya, ini yang berusia berapa? 3 tahun jalan yang betina. Kan ada unsur kepentingannya. Kepentingannya kan bukan untuk disembelih. Ya, tapi untuk diapakan? Dikembangbiakkan. Ya, sehingga kenapa jenenge zakat mal itu bertumbuh, berkembang ya nanti ya. Karena diambil zakat punya kan jadi ontanya negara, jadi sapinya negara ya, sehingga dirawat ya, kemudian bisa berkembang. Ya, nanti kan juga bisa dikembalikan lagi kepada kaum muslimin. Nah, dikembalikan kepada kaum muslimin, diberikan mereka berupa daging atau berupa hewan? Hewan, berupa daging lah, koyok kurban lah, nah. Berupa hewan ya, agar kemudian mereka bisa
mengembangbiakannya. Kan begitu. Itu diantara hikmahnya, ya. Paham ya? Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kita lanjutkan. Ini nanti ya. Syurutu wujubi az-zakati fil mawashi. Syarat wajibnya zakat pada hewan ternak. Ya, syarat wajibnya zakat pada hewan ternak yang pertama adalah an-nisabu nisab. Wa wadihun fil hadits as-sabiqah, dan ini jelas pada hadis yang terdahulu yang telah kita bahas tentang onta, lalu tadi itu sapi dan kambing. Nisabnya jelas gitu ya. Onta berapa kemarin? Paling sedikit 5. Kalau sapi 30 dan 40 gitu ya. Kalau kambing 40 gitu ya. Baik. Dan ini jelas ya. Yang kedua, an yahul 'alaihal haulu, dan telah berlaku haul, sama berlaku haul ya. Jadi dia punya nisab tadi itu selama 1 haul, ini setahun. Namun juga sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, boleh dibayarkan di muka, di depan. Boleh dibayarkan di muka, di depan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin, kan tidak ada zakat di dalam harta hatta yahula alil haulu, hingga berlaku padanya 1 haul, 1 tahun. Ya, ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni serta Al-Baihaqi. Kemudian berikutnya yang ketiga, antakuna saimatan. Nah, ini syaratnya. Ini dulu sudah kita jelaskan, yaitu aira'iyatan fil kala'il mubahi aktsaral am. Dia itu tergembalakan di padang gembala. Apa padang savana? Padang rumput. Nah, di padang rumput yang mubah. Padang rumput yang mubah. Ya, mayoritas tahunnya. Jadi mayoritas makanannya itu adalah digembalakan, dibawa oleh pemiliknya ke lereng bukit ini, lalu besoknya lalu ke lereng bukit ini, pindah-pindah begitu ya, dan seterusnya. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan kan pertumbuhan rumput itu cepat sekali toh, cepat enggak? Cepat. Pertumbuhan rumput itu cepat. Pemene udan-udan wis ya, udan sedino no meneh wis ketok ijo wisan, masyaallah, cepat sekali. Ya, maka misalkan pindah nek telung gen nae balik rene mana wis ijo mana wisan gitu ya. Masyaallah ya, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sadaqatil ghanami fi saimatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Tadi sudah kita jelaskan. Ya, pada tentang zakatnya kambing pada gembalaannya jika jumlahnya 40 hingga 120 ekor, seekor kambing. Tadi sudah ya. Dan juga sabda beliau, wa fi kulli ibilin saimatin fi kulli 40 ibnatul labun. Ya, ini juga pada setiap onta ya yang digembalakan, pada setiap 40-nya ada bintu labun. Taib, itu 3 syarat. Syarat yang pertama nisab, syarat yang kedua haul, syarat yang ketiga digembalakan. Yang berikutnya mala yukhadu fi zakah, apa yang tidak boleh diambil sebagai zakat atau pada zakat. Apa yang tidak boleh diambil ya pada zakat itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, an Ibni Abbas. Dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW lamma ba'atha Mu'adzan, tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu alal Yaman, menuju ke Yaman, qala beliau bersabda, wa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hati kamu dari harta terbaik mereka. Harta terbaik mereka artinya apa? Jangan kalian ngambil yang terbaik dari harta mereka. Ya,
Joko zakate kambing digoleki wedhus sing paling gawedhe sing paling lawemu gitu ya. Ndak oleh, ndak boleh. Kecuali pemiliknya yang menyerahkannya, boleh, ndak apa-apa diterima. Tapi kalau kemudian wis iki sing paling apik, dalil pisan. Ya. Dalil pisan zakat itu apa kurbanmu sing paling afdol, sing paling apik, sing paling lawemu. Ya iki sing paling lawemu kene, ya ndak boleh. Gitu ya. Jadi zakat diambil dari harta mereka yang pertengahan. Golek wedhus yang pertengahan. Ya gak kuru ya gak lawemu biasa. Ya, yang hati orang terhadap kambing itu kalau diambil ya biasa jubu-jubu ndak apa-apa, kan gitu nggih. Tapi lek sing lawemu napa jenenge rada gelo kan gitu ya. Lawemu gak wedhe misalkan begitu ya, wedok pisan, wedok rek, betina pisan gitu ya. Nah, wedok lah menungso ya, betina pisan gitu. Ya, manaan misalkan gitu ya. Iki calone manaan iki ya, misalkan begitu. Ya, ini kan gelo kan gitu ya. Ojo juga dijupuk sing paling kawuru. Kalau kasaken jupuk sing paling kawuru. Gak boleh juga. Ya, tidak boleh, tidak boleh. Jadi bukan harta yang paling paling bagus, tapi yang pertengahan. Pertengahan. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Wa an Anas anna Abu Bakr katraba lahu faridatan shadaqah, dari Anas bin Malik ya, bahwasanya Abu Bakar menulis untuknya kewajiban zakat allati amarallahu rasulahu, yang Allah telah merintahkan rasulnya, la yakhruju fis sadaqati harimatun wala dzatu awarin wala taisun illa ma sya'al musaddiqu. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata siapa tadi? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, jadi tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan itu. Ya. La yakhruju fi as-sadaqati, zakat hewan itu yang apa? Yang satu harimah. Harimah niku napa? Sing paling tuwek. Ya. Wedhus sing napa? Tuwek. Tuwek elek ditono ya. Iki wis tuwek iki kan apa jenenge kana manfaate misalkan begitu ya. Atau waladzatu awar, atau kambing atau hewan yang memiliki cacat aib. Ini pun demikian, tidak boleh diambil sebagai harta zakat, gitu ya, tidak boleh. Kemudian wala taisun, tidak juga yang jantan, kecuali ada ketetapan, boleh jantan, boleh betina, tidak juga yang jantan, ya. Illa masya'al musaddiqu, kecuali yang bersedekah itu mau, kecuali yang bersedekah itu mau, ya. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Baik. Jelas insyaallah. Sekarang kita bahas hukumul khultah. Hukum zakat yang tercampur, hak milik yang tercampur. Pada harta zakat itu, hewan itu kepemilikannya bukan satu orang tapi dua orang, tapi dikumpulkan dalam satu gembalaan yang sama, kumpul jadi satu, ya, kumpul jadi satu dalam gembalaan yang sama, di tempat yang sama, milik dua orang. Memang dikumpul bareng, mereka apa jenenge menggembalakan bareng, merawat bareng, dua orang ini merawat bareng. Dua orang atau tiga orang atau empat orang misalkan merawat bareng. Duwe kambing pinten 10 dirawat bareng dadi siji gembalan. Dadi ini piro? 40. 40 nisab enggak? Kambing mang lah. Nisab tanda? Nisab. Misalkan begitu ya. 40. Mang ngomong piro, Bang? 40 ta 30? Ya 40, 10 4 orang misalkan, jadinya 40, masing-masing 10. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kata mu'allif, idza ikhtalatasnani fa aktsaru min ahli zakati, jika tercampur dua atau lebih dari ahlu zakah, jadi orang yang berkewajiban membayar zakat, ya, walam yatamayyaz malu ahadihi ma'an malil akhari, dan tidak bisa dibedakan harta salah satu di antara keduanya dari harta yang lain,
fa innahuma yuzakiyani zakatal wahid, maka keduanya bayar zakat satu, idza wajabat alaihi zakatu, jika wajib pada keduanya zakat. Wis tercampur pokoke, ya, nekmu 10, nekku 10, nekmu 10, nekmu 10 sing disempuh. Wis dadi siji sapa katene napa jenenge niteni wedhus sak mono kae kan gitu ya. Di absen yo gak kena. Sing nekku ngacung gak ngene kan iso wedhus. Ya, sudah tidak bisa dibedakan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Soalnya wedhus itu kan kembar-kembar ya. Apalagi satu napa jenenge satu keturunan, oh wis ya repot izan nggih. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ini ki malih eling napa? Eling perdukunan ya, eling perdukunan. Perdukunan misalnya orang datang ke dukun ya karena dia sakit atau apa, kemudian dikasih syarat sama dukun. Iya, aku minta syaratnya apa? Tikus kembar. Syaratnya tikus kembar. Ya, orang yang datang ke dukun itu bingung, ya apa golek tikus kembar. Langsung dijawab sama dukunnya, kon lek gak duwe aku duwe, mari sakmene. Ya mesti ana tikus kabeh kembar, ana tikus gak kembar. Iki bodone sing ya sing diakali iki bodoh ya, ana tikus kembar, ana tikus gak kembar ya. Kita lanjutkan. Itu kan perdukunan kan model seperti itu nggih. Masyaallah. Kita lanjutkan. Jadi apa namanya tadi itu wajib bagi dia untuk membayar satu zakat. Jadi kalau dia punya 40 ya, jadi beberapa orang ini jadi satu sudah gembalanya 40 ekor, maka dikeluarkan satu musinnah. Dikeluarkan kambing yang usianya napa telung tahun melaku tadi 2 tahun lebih ya, 3 tahun jalan. Dikeluarkan musinnahnya. Atau lebih dari itu juga enggak apa-apa, itu kan batasan minimal musinnah. Keluarkan kambing masih wis napa usia petang tahun gitu ya enggak apa-apa, usia 3 tahun ya enggak masalah. Dikeluarkan yang lebih baik ya enggak apa-apa. Kalau yang punya mau ya, tapi tidak boleh kurang dari itu ya. Baik. Anas dari Anas ya, anak Abu Bakar kata beliau fardhatus shadaqah. Abu Bakar menulis kepada Anas kewajiban sedekah. Allati amarallahu rasulahu, yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, wala yujma'u baina mutafarriqin, tidak boleh digabung antara hewan-hewan yang memang terpisah nggak boleh digabung. Ya, memang terpisah nggak boleh digabung, terpisah gembalaannya sana dipisah, maka nggak. Wala yufarraq baina mujtami'in, juga tidak boleh dipisah antara yang sudah terkumpul. Yang terkumpul milik beberapa orang cek bayar zakat dipisah, iki nekku gitu ya. Khasyata sedekah, karena khawatir bayar zakat. Ya Allah enggak boleh dipisah. Yang pisah enggak boleh digabung, yang sudah gabung enggak boleh dipisah. Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bisawiyah. Dan apa yang ada dari dua kepemilikan hak, maka keduanya dikembalikan dengan cara yang sama, dibagi rata, begitu ya, dibagi rata. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi diambil begitu maksudnya dari zakatnya. Jelas insyaallah? Jelas nih? Baik. Taib, itu tentang zakat hewan ternak selesai. Pembahasan berikutnya zakat ar-rikaz, zakat nopo harta terpendam, harta temuan ya, harta temuan. Sebelum bahas itu ada pertanyaan tentang zakat hewan ternak?
Kapan awak dhewe zakat hewan ternak? Nah, nggih. Kalau zakat hewan ternak yang dia di breeding, saya jangan yang dibalakan di karet, emas, di konservan dan sebagainya. Tidak ada zakatnya sekalipun 1000 ekor. Wah, saya rek. Ya. Tapi yang punya sing ngarit gitu ya. Beli pakan semua orang gitu ya, dibiayai untuk cari makan, kan ada zakatnya karena tak terpenuhi syarat yang ketiga, yakni antakuna saimah, yaitu digembalakan. Ya. Jadi kalau di kandang, diternak di kandang, maka tidak ada zakat. Ya. Zakatnya ya berarti zakat apa? Niaga jadinya. Itu dihukumi barang dagangan. Bukan dihukumi hewan ternak, tapi dihukumi barang dagangan. Jadi yang dizakati nilainya. Ya, dizakati nilainya, bukan hewan ternaknya. Ya, kalau misalkan ada orang hobi melihara apa? Kambing, ya bukan untuk dagang gitu ya. Hobi saja, jumlahnya 100 ekor kambing misalkan di rumah. Di tempatnya, mau di rumah di kandangnya. Ya, hobi seneng ya ngumpulkan kambing sing api-api ngono, sing larang-larang gitu ya. Sing memang untuk hiasan kan ada seperti itu ya, ada Masya Allah apa namanya hewannya itu mang ganteng-ganteng gitu ya, ayu-ayu. Ya, sebagai perhiasan atau sebagai seneng-senengan lihat begitu ya. Ya makanya tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Kenapa? Enggak digembalakan. Ya, karena makanannya dipilih tuh sampai makanan yang membuat bulu rontok kan begitu ya, kayak kucing ngono lho ya. Ya, ya makanannya apa jenenge? Iya seperti itu ya, enggak sembarangan. Ono kucing apa jenenge sing apik dipakani asin, pindang ngono. Kucing Jawa ya lak logrok kabeh marang ngono ya. Sing biyen rambutnya lurus malah keriting. Nah, semacam itu loh ya. Seperti itu misalkan itu kambingnya begitu sebagai seneng-senengan saja sekalipun jumlahnya sudah sampai nisab tidak ada zakat. Ya, karena apa? Karena tidak digembalakan. Dia ngasih makan gitu ya, ngasih makan makanan mungkin makanannya pilihan, larang dan seterusnya, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Taib. Nah, yang lain ada pertanyaan? Oh. Kata apa-apa ya Allah, melas ya. Aduh, gini. Kata apa-apa ya. Dewi ternak burung, Masya Allah ya, ribuan ekor burungnya, ada zakatnya? Kau no, tidak ada, bukan masuk ternak ya, bukan masuk ternak yang kita bahas ya. Tapi yang berikutnya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala pun diwau ini memang zakat rikas di sini. Ya, bentar. Zakatul baqar, zakatul mawashi. Tapi yang berikutnya kita bahas zakatur rikaz ya, wal ma'adin, zakat rikas dan barang tambang ya. Ini zakatur rikaz, zakatnya rikaz. Loh, ini mang. Ya, zakatur rikaz. Ini ledek kene kok 4 kene kok 5.
Tapi zakatul rikaz, ar-rikazu yang dimaksud dengan ar-rikaz, kalau rikaz itu barang temuan ya, bukan barang temuan, barang terpendam. Nduduk napa macul-macul di sawah merono oleh emas. Kakade rekoso, kakade rekoso, ndak ada biaya yang dia keluarkan dalam mendapatkan harta tersebut. Ya. Jadi di omah misalnya di rumahnya ada pohon apa rotok gede wis khawatir napa ngrubuhi omahe tangga marang diketok dirubono. Begitu diangkat di akare ono guci emas. Waduh. Maniki ngelamun ta. Karepe ngono karepe. Berangan misal kan gitu ya. Itu kan contohnya seperti itu contohnya. Ya Mas sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Atau misalkan seseorang mewarisi rumah orang tuanya kuno, wis suwe gitu ya. Kemudian satu ketika dia pengen bukan nempati, napa merehab. Nambah pondasi. Nah, tepak ndodok pondasi nemu ya, nemu barang. Ojo guci lah saiki kotak. Mana guci ya, kotak gitu ya. Iya, duduk. Nggih. PE emas Prabu Brawijaya biyen kan. Baik, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Jadi dafnul jahiliyah alladzi yukhadhu min ghairi an yutlaba bimalin. Yaitu apa? Itu adalah pendaman di masa dahulu zaman biyen yang diambil tanpa membutuhkan biaya. Ya gak sengaja ya. Wala yutakallafu lahu katsiru amal, dan juga tidak banyak napa jenenge dibebankan padanya banyak pekerjaan. Maka watajibu fihi zakatu alal faur, wajib baginya segera membayarkan zakatnya min ghairi istirati haulin, tanpa syarat haul, wala nisabin, juga tanpa nisab, li umumi qaulihi, karena keumuman sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazil khumusu, dan pada rikaz ada 1/5. Ya, pada rikaz itu ada 1/5. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, jadi duduk-duduk nemu emas 1 kilo. Kan gitu ya. Maka langsung dibayarkan 1/5-nya. Pinten 1/5 1 kilo? Hah? 200 gram. 200 gram itu beda loh sebenarnya dengan 2 on ya. Hah? Hah? Apa ya? Tidak sama sebenarnya. Tidak sama, ukurannya tidak sama. On beda ya. Itu nanti salah. Ya, kalau dihitung pakai digital salah itu. Nah, itu jari wong Jawa kan gitu ya. Wong Jawa ngarani lek 200 gram itu wong on, jari ini wong Jawa. Tapi itu tidak berlaku kalau di apa jenenge apa nah. Iya, tidak berlaku ya. Baik. Sampai ada kasus napa jenenge pencampuran bahan tertentu gitu. Percampuran barang tertentu. Saya pernah baca artikel percampuran barang tertentu di satu pabrik itu apa gitu ya. Tulisannya sekian on. Pegawainya mau bayangannya on ini gram. Dihitung sama dia dengan hitungan gram, dengan konversi 1 on sama dengan 100 gram dengan apa nih seperti itu. Suala kabeh akhirnya. Ya seperti itu ya. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Mana? Ya tapi bahasa yang kita pahami kalau di negeri kita ya wis iku mang saon iku
100 gram kan ya. Lenang pasar pirang on ya kan ya sing dihitung gramnya kan begitu ya. Itu sudah jadi ma'ruf. Sekalipun sudah kaprah tapi salah kah? Kaprah ya. Baik. Jadi dikeluarkan langsung 1/5-nya. Kita nemu apa saja begitu ya. Apakah emas, apakah inten atau permata atau apa saja, pokoknya barang berharga terpendam. Nah, kita nemu maka harus dikeluarkan 1/5-nya. Nilainya loh ya, 1/5 nih nilainya. Kalau misalkan iso diketok, ya apa yang ketok karena ya sudah berapa nilainya dikonversikan itu dibayarkan. Ya 1/5-nya. Sama sekali rahmani rahimakumullah dan pembayarannya langsung seketika itu. Ndak nunggu haul. Ya, ndak nunggu pengumuman diumumno ki sapa sing kelangan. Wong ket biyen mendem ndek kono kok diumumno. Ya, itu beda dengan barang temuan. Kalau barang temuan itu di atas permukaan tanah, itu namanya barang temuan. No? Gembletak. Itu ya. Di tanah tak bertuan. Di tanah tak bertuan. Tapi lek nemu barang di tanah yang bertuan yo nek sing yang duwe ya men gak berat nemu. Ya, aku mang nemu dompet ndek ndi? Di halamane tonggo ya nek tonggomu. Gak nemu iku gitu ya. Ya, di tanah tak bertuan, di pinggir rembong, misalkan itu namanya barang temuan lukotoh ya. Lek bejaji sing ditemu bejaji. Bejaji itu mau berharga, maka dia punya kewajiban mengumumkan. Kalau ndak bejaji yang sekiranya manusia itu gak goleki kelangane ku ya langsung dimiliki nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak apa-apa. Nemu jeruk gelondong. Ya namanya naik. Ya namanya naik. Nemu jeruk gelondong tindek dibuka dimangan boleh? Boleh. Ya enggak apa-apa, boleh. Dengan niat engko lek ana sing goleki tak bayar. Begitu, ya. Lah timbang dipelindes napa? Truk ya mubazir toh, diamankan, diselamatkan, digoleki tolah-tolen di wonge. Gitu ya. Kalau kemudian dilihat di sana ada napa penjual jeruk lagi napa? Naik motor gelondong ya sampean keno atau minta halal, Pak, lugur Pak kelopek Bang. Ya Allah, kira-kira monggo ngono paling ya, wong Jawa ngono biasa. Tapi jamaah sekali rahmani rahmakumullah taala. Nah seperti itu ya. Jadi kalau barang terpendam ya sudah itu napa jenenge rikas miliknya ya. Ya tentunya wong gak rajane biasa jadi nduduk-nduduk itu di tanahnya sendiri ya jelas itu miliknya. Nduduk-nduduk di tanah wong. Ya nek sing duwe, nek sing punya tanah tersebut gitu ya. Jenengan nukang marang ngono. Nduduk-nduduk nemu emas. Wah nek aku sing nduduk. Gak oleh iku nek sing di tanah gitu ya. Mendek nang kali misalkan begitu ya, marang duduk golek watu oleh berlian misalkan begitu ya. Nekmu kan itu ya. Kenapa? Milik, tidak ada yang punya. Ya, tapi kalau itu milik di tanah bertuan maka milik yang punya tanah. Kan sama kejadian ya, ada orang jual tanahnya. Lalu kemudian dibeli sama seseorang, lalu dia duduk di tanah yang telah dia beli, nemu emas, nemu harta karun. Maka dia kembalikan harta karun kepada pemilik yang asli dengan mengatakan, aku tuku tanahnya gak tuku emas sih, balik no emas banyak pokoknya sak peti lah katanya. Kata yang punya sebelumnya, aku dodol tanah yo sak isine kabeh iku nekmu. Gak gelem. Akhirnya apa? Kon duwe anak lanang duwe. Aku duwe anak wedok ae dirapekno ae wis. Masih dikekno dhek. Itu akhirnya kemudian sepakat dadi besanan.
Sehingga emas itu diberikan kepada anaknya. Itu kalau orang-orang apa? Soleh, orang-orang bertakwa, tidak mau tercampur dalam hartanya harta haram, subhat. Ya, ini subhat mak. Rumoso wis tak dol sing iki subhat enggak aku rumoso tuku tanah tok gitu ya. Gak ndelok masih belas gitu. Yang dilihat apa? Halal haramnya. Kau nak wong zaman sakniki koyo ngono kira-kira. Hah? Ya Allah kan. Ya, ono petugas nggih negara wis dibayar, wis diamplopi ya diterima. Apa meneh? Emas. Ya Allah ya. Seperti itu. Ya mas sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ya lek gak diamplopi cemberut ngene ya. Gak mari-mari urusane. Ono sing ngoten. Akeh ta? Nah itulah mental apa? Koruptor. Kok malah ngomong ngono sih? Tapi itu zakat rikas dan sekarang sudah jam 7. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Soalnya saya harus balik pulang ini. Nggih, fadhal. Nggih. Bolehkah uang zakat digunakan untuk pendidikan atau pembangunan gedung yang maslahat? Uang zakat Digunakan untuk pendidikan atau pembangunan gedung yang maslahat? Maksudnya ini orang bayar zakat Kemudian disalurkan untuk pembangunan gedung. Nah itu nanti akan dalam pembahasan apa niku masharifuz zakat pekan depan. Ya, zakat itu diberikan kepada siapa saja. Nah itu akan kita bahas insyaallah ya. Sabar guys. Ya, itu akan kita bahas insyaallah pertemuan depan tentang masharifuz zakat, kemana zakat itu dibelanjakan, disalurkan, atau siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Nah, buah keluih jatuh di jalan. Ya. Saya kan mau nanam itu sebenarnya. Saya kan berarti ya orang, saya boleh loh. Ini kan enggak. Salah orang pun ya itu beringus. Terus sebagainya. Tapi kan saya takut ini. Saya boleh apa enggak begitu? oh iya. Boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu barang tersia-siakan begitu loh ya. Itu masuk dalam apa jenenge lukoto barang temuan. Ya kenapa? Karena tersia-siakan dan sing memanfaatkan. Kalau kemudian kita bisa memanfaatkannya ya boleh, tidak ada masalah. Karena semua sepakat orang ya, tidak akan menghiraukan sesuatu yang tak terhiraukan seperti itu. Dia maka boleh bagi kita untuk memanfaatkannya. Boleh, tidak apa-apa. Ya. Yang itu di depan rumahnya yang punya. Ayo, ya tambah gampang mana? Pak niki logur, ya timbang penyet, gak manfaat kelopek, gitu kan? Itu tinggal ngomong aja. Kalau memang dalam hati ada, apa jenenge? Ada keraguan. Dan insya Allah mesti ngomong monggo. Yakin itu, yakin ndak? Yakin. Ya pemiliknya akan mengatakan monggo itu yakin. Ya itu sebuah keyakinan, yakin kita ya, apalagi apa jenenge budaya kita ya, budaya orang Jawa kan seperti itu gitu ya, yakin akan diizinkan ya. Ojo maneh ngono, arek-arek cilik-cilik ku wis napa jenenge durung kandha wis tutuk ndukur. Ya, anak-anak kecil-kecil itu tetangga-tetangga ya, kita punya rambutan misalkan ya, seperti di rumah mertua saya no rambutan kumbel begitu ya. Ya dorong kandha wis tetok ndukur.
Wis jopo ngono mareng ngono ngomong. Nggih karek ngomong ya Bu Barokah. Nyuwun rambutane ngono. Wis itu ndukur gitu. Ya budaya kita selalu mengatakan ya jupu-jupu enak ngono budaya kita. Ya. Seperti itu kan. Karena ya budaya yang berlaku, urufnya, kebiasaannya seperti itu ya. Nah itu juga menjadi ukuran juga, diukur seperti itu. Nah, sampun cukup nggih? Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Nah iki sing gak ro pengumumane kecelik. Biasa ket mulai saiki ya ket budal ket nama mulai saiki ket wis mulai wis buyar. Ya semoga kan sing kecelik nggih. Tapi kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.